Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Arlina, Ibu Dr. Arlina MPD, dan teman-teman semua. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inquiry dan kontekstual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya dari kelompok 8. Yang pertama ialah ada saya, Rana Wirianza, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada rekan saya Dila Erliza selaku pemateri kedua. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk penjelasan materinya. Selamat siang teman-teman semua. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inquiry. Adapun sebelum kita masuk kepada penjelasan strategi pembelajaran inquiry, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian strategi pembelajaran inquiry. Nah, jadi strategi pembelajaran inquiry ini dibagi menjadi strategi pembelajaran dan inquiry. Strategi pembelajaran ialah suatu pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran. Dan inquiry itu merupakan asal kata dari bahasa Inggris, yakni inquiry, yang artinya pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Adapun secara terminologi, inquiry ialah proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selain itu, inquiry sering juga disebut sebagai heuristik, yang merupakan serapan dari kata Yunani yang artinya saya menemukan. Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran inquiry ini ialah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan anak didiknya untuk dapat berpikir dengan kritis, analisis, agar dapat menemukan dan mencari jawaban sendiri dari permasalahan yang dipertanyakan. Nah, kemudian agar kita dapat membedakan strategi pembelajaran inquiry dengan strategi pembelajaran yang lainnya, ada beberapa ciri-ciri dari strategi pembelajaran inquiry. Di antaranya itu yang pertama, strategi inquiry ini menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari pertanyaan yang ditanyakan, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan rasa percaya diri pada anak didik. Yang ketiga ialah tujuan dari strategi pembelajaran ini ialah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan atau kritis untuk mengembangkan kemampuan intelektual. Nah, pembahasan selanjutnya ialah prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Jadi, dalam melaksanakan strategi pembelajaran inquiry ini harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Di antaranya yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan. Maksudnya ialah tujuan utama dari strategi pembelajaran ialah mengembangkan kemampuan berpikir, sehingga strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Yang kedua ialah prinsip interaksi. Maksudnya bahwa proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik antara siswa maupun antara siswa dengan guru, dan bahkan antara siswa dengan lingkungannya. Yang ketiga ialah prinsip bertanya. Jadi maksudnya bahwa berbagai jenis dan teknik bertanya perlu untuk dikuasai oleh tiap guru, baik itu bertanya hanya sekedar meminta perhatian siswa, ataupun bertanya untuk mengembangkan kemampuan siswa, atau bertanya untuk menguji. Yang keempat ialah prinsip belajar untuk berpikir. Maksudnya ialah belajar bukan hanya sekedar ingat sejumlah fakta saja, namun belajar
merupakan proses berpikir, yaitu proses untuk mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima ialah prinsip keterbukaan. Maksudnya ialah tugas guru sebagai penyedia ruang untuk memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan hipotesis yang diajukan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry diantaranya yang pertama, satu orientasi. Jadi pada langkah ini guru akan merencanakan agar siswanya dapat membuka pikirannya dan mau berdalar. Yang kedua ialah merumuskan masalah. Pada langkah ini diharapkan siswa dapat merumuskan masalah dari materi yang dibahas. Maka dalam hal ini guru berfungsi sebagai motivator agar anak didiknya mampu dan mau merumuskan masalah dari pembelajaran mereka. Yang ketiga ialah mengajukan hipotesis, yaitu anak didik akan mencoba menjawab merumuskan masalah yang sudah didapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang keempat ialah mengumpulkan data. Jadi pada langkah ini siswa diminta untuk mengumpulkan data berupa jawaban dari pertanyaan yang sudah dipermasalahkan. Data tersebut bisa berupa petunjuk dari sang guru ataupun dari hal lainnya yang bersangkutan. Yang kelima ialah menguji hipotesis. Setelah data sudah terkumpulkan tadi, maka siswa akan menguji hipotesis yang sudah mereka temukan dengan data yang sudah mereka cari, yaitu dengan membandingkannya apakah sudah sesuai atau belum. Yang keenam ialah menarik kesimpulan. Setelah siswa sudah menguji hipotesis dari jawaban mereka, mereka akan membuat kesimpulan dari jawaban atas yang dipermasalahkan, pertanyaan yang dipermasalahkan. Adapun untuk lebih memperkuat kesimpulannya, maka guru akan menambahkan kesimpulan kembali saat di akhir pembelajaran. Nah, telah kita ketahui dari langkah-langkah penerapan strategi inquiry bahwa strategi ini mampu memberikan kesan anak aktif dalam pembelajaran. Namun di balik itu ada kelemahan yang terdapat dari strategi inquiry ini. Adapun kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry ialah yang pertama, untuk kelebihannya yaitu pembelajaran dengan inquiry dapat meningkatkan potensi intelektual siswa. Kemudian yang kedua, ketergantungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik berubah menjadi kepuasan intrinsik. Yang ketiga, siswa mendapat pengetahuan yang sifatnya penyelidikan karena bersifat langsung dalam penemuan. Yang keempat, dapat memperpanjang proses pengingatan karena pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa. Kemudian siswa dapat memahami konsep-konsep sains dan ide-ide dengan baik. Selanjutnya ialah pengajaran terpusat kepada siswa. Kemudian dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri siswa. Kemudian siswa menjadi yakin dalam menyelesaikan tugasnya dengan mandiri berdasarkan pengalaman yang ia peroleh dari proses menemukan tadi. Kemudian yang ke-9 ialah dapat mengembangkan bakat siswa. Yang ke-10 menghindarkan siswa pada pembelajaran hanya sekedar menghafal saja. Yang ke-11 ialah memberi kesempatan pada siswa untuk mencerna dan mengatur informasi yang didapatkannya. Kemudian kelemahannya ialah yang pertama, siswa yang memiliki kemampuan berpikir lambat akan sulit untuk mengikuti strategi ini karena strategi inquiry ini menekankan pada kesiapan berpikir. Yang kedua, jika untuk mengajar siswa dengan jumlah yang banyak, strategi ini tidak efisien. Kemudian guru-guru dan siswa-siswa yang sudah terbiasa dengan pembelajaran tradisional akan merasa keberatan dan kesulitan jika memakai strategi pembelajaran ini karena strategi ini tergolong baru di Indonesia. Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu memerlukan sarana dan fasilitas. Pembahasan selanjutnya ialah contoh penerapan strategi pembelajaran inquiry pada pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada penerapannya kami akan mencontohkan pada materi peristiwa turunnya Al-Quran. Pada proses penerapannya dibagi kepada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu pada pendahuluan guru akan mencoba untuk merangsang siswa agar mau berpikir untuk memecahkan masalah.
Hal itu dapat dilakukan dengan sebelumnya guru akan menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang akan diharapkan dapat dicapai siswa. Kemudian guru juga menjelaskan pokok-pokok materi dan kegiatan pembelajaran mereka saat itu untuk dapat mencapai tujuan. Kemudian itu pada bagian inti yang pertama, selanjutnya terkait materi peristiwa turunnya Al-Quran yang sudah dijelaskan pada pokok-pokoknya pada bagian pendahuluan, guru akan mencoba untuk membangkitkan nalar siswa dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kecil. Misalnya, menurut kamu bagaimana Al-Quran itu turun? Maka dari hal ini dapat membuka cara berpikir siswa. Pada langkah ini siswa akan berpikir bahwa Al-Quran itu turun ditandai dengan adanya wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Namun dari hal tersebut akan muncul pertanyaan dari siswa. Ayat apakah yang pertama kali turun saat itu? Sehingga dari hal ini didapatkanlah rumusan masalah dari siswa terkait materi peristiwa turunnya Al-Quran. Yang kedua, kemudian guru akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, dan dari tiap kelompok itu guru meminta mereka untuk merundingkan apa ayat yang pertama kali turun saat peristiwa itu, sehingga pada langkah ini jawaban dari permasalahan masih bersifat sementara, karena jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan dari wawasan dan pikiran siswa itu sendiri. Artinya belum mencari data terkait pertanyaan yang dipermasalahkan. Selanjutnya, setelah tiap kelompok siswa menemukan jawaban dari hasil diskusi terkait pertanyaan yang dipermasalahkan tadi, maka guru akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jawaban dari pertanyaan yang dipermasalahkan. Pertanyaan tersebut itu misalnya, di manakah Nabi Muhammad saat itu menerima wahyu? Kemudian, apakah perintah malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW saat turunnya Al-Quran ketika itu? Sehingga dengan adanya petunjuk-petunjuk, siswa dapat mengaitkannya dengan jawaban sementara yang sudah mereka temukan. Dan untuk mencari tahu jawaban terkait pertanyaan tersebut, pastinya dibutuhkan buku pembelajaran sebagai pendukung untuk mengumpulkan data terkait. Selanjutnya, setelah data sudah terkumpul, maka siswa akan menyocokkan hasil jawaban mereka dengan data tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya ialah penutup. Setelah itu siswa akan menyimpulkan hasil temuan mereka dengan cara mendeskripsikannya oleh masing-masing kelompok. Kemudian untuk dapat mencapai simpulan yang lebih akurat lagi, guru akan menegaskan kembali jawaban yang relevan terkait pertanyaan yang dipermasalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dila Erliza. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi bagian B, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Baiklah, langsung saja yang pertama, definisi strategi pembelajaran kontekstual. Kata kontekstual berasal dari konteks, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti. Yang pertama, bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktif, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, artinya
siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Dan yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran kontekstual atau disebut dengan CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Adapun kelemahan strategi pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam metode kontekstual, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajar siswa agar mereka menyadari dan dengan sadar mereka menggunakan strategi-strategi belajar sendiri untuk pembelajaran mereka. Yang ketiga, ciri-ciri strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Kunandar, ciri-ciri pembelajaran kontekstual antara lain ialah: yang pertama, adanya kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Yang ketiga, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, belajar dengan bergairah. Yang keenam, pembelajaran terintegrasi. Yang ketujuh, menggunakan berbagai sumber. Yang kedelapan, siswa harus aktif. Yang kesembilan, sharing dengan teman. Dan yang kesepuluh, siswa harus kritis dan guru harus kreatif. Keempat, prinsip-prinsip strategi pembelajaran kontekstual. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual ini yaitu: yang pertama, keterkaitan relevansi. Proses belajar hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Yang kedua, pengalaman langsung. Pengalaman langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, inventory, investigasi, dan kontekstual. Yang ketiga, aplikasi. Menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam kelas dengan guru, antara siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama-sama. Yang keempat, alih pengetahuan. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer situasi dan konteks yang lain, merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih daripada sekedar hafal. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa atau antar siswa. Dan yang keenam, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah pada situasi lain. Kelima, langkah-langkah strategi pembelajaran kontekstual. Adapun langkah-langkah pembelajaran kontekstual ini yaitu: yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Dan yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Dan yang keenam, contoh pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada contoh pelaksanaan pembelajaran dengan strategi kontekstual, pemakalah akan mencontohkannya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi melatih diri peduli sosial. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya ialah:
Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian, guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual pada materi melatih diri peduli sosial, yang dimana siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sosial dengan jumlah siswa. Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan identifikasi, melatih diri peduli sosial. Kemudian, guru tanya jawab sekilas tugas yang harus dikerjakan oleh siswa terhadap melatih diri peduli sosial. Yang kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini adalah kegiatan di lapangan yang meliputi siswa melakukan identifikasi sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Kemudian siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Kemudian pada kegiatan di kelas, mereka mendiskusikan hasil temuan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu, siswa melaporkan hasil diskusi setiap kelompok, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Adapun kegiatan penutup pada pembelajaran mengenai melatih diri peduli sosial pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil identifikasi sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Dan guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema yang baru. Misalnya, haruslah menjadi orang yang dapat peduli terhadap lingkungan sosial. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan materi dari pemateri kedua, maka berakhirlah video pembelajaran kami pada kali ini. Terima kasih atas teman-teman kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyaksikan video pembelajaran kami kali ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.